dari Jalan Mongisi 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Diajeng garwanipun Kakang malam jemah teh udan rimis-rimis. Udan rimis-rimis lapo? Yo wayahe sunah rasul to yo. Nang ayo nang kene. Alah sunah rasul ora mikir nang ngene iki. Wayahe ngrungokno jimat kok. Kuwi panganan nopo neh kuwi? Lah kok lali apa njeno piye to iki? Jimat kuwi lho, sajian malam Jumat sing ana setan-setane kuwi lho. Walah, diwas medeni wong pisan kuwi. Iki apa to, Gang? Kok ngusel-ngusel barang iki lho? Ndarana. Lah lan jemberi wong kelekem kecut. Sajian malam Jumat. Takut. Jimatku di mana jimat? Ih, suara apa itu? Aduh, bulu kuduku berdiri. Siapa kamu? Kamu yang mengambil jimatku. Enggak, Mbah. Saya enggak ngambil jimatnya Mbah Dukun. Pasti kamu yang ambil jimat. Pasti kamu yang ambil jimatku. Cepat, berikan jimatku. Enggak, Mbah. Ampun, Mbah. Jimatnya Mbah Dukun ada di Istana FM, Mbah. Ah, di Istana FM. Sungkir. Opo kamu olodomu? Opo saya orang putih sumingkir. Mohon perhatian, jimat sajian malam Jumat segera dimulai. Ingat, acara ini bimbingan orang tua dan untuk dewasa, tidak diperuntukkan bagi penderita jantung, paranoid, dan ketakutan yang berlebihan. Bulan sudah tak bersinar lagi. Hanya awan hitam tipis yang tampak berayun, beriring. Ketika angin malam berdesir mengusik rimbunan semak tua yang mengering, sesekali terdengar sayup jerit burung malam menyeruak membelah keheningan. Saat sejuk embun mulai membasahi malam yang tengah terlelap, gurat keheningan alam seketika lenyap, tatkala remang cahaya suluh membias di pekatnya malam. Riuh lolongan anjing-anjing kampung menyala garang. Inilah Malam Jumat Kliwon. malam yang penuh dengan keangkeran, penuh dengan keramat, dan sebuah malam yang dijejali aroma mistis dan menyimpan berjuta misteri. Jimat, sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Ya Allah bu, yen wis rejeki iki ya ora nang ngendi-ngendi kok ya. Usahane awak dhewe kasil, Bu. Alhamdulillah, Pak. Rezeki kuwi
paringane Gusti. Piye nek saiki budal umroh dhisik? Iya, Bu. Umroh dhisik ora apa-apa, Bu. Wong haji reguler ya daftar tunggune sampai 32 tahun. Daftare ning radio Istana FM ae lho, Pak. Kandhane wong-wong sing wis melu kuwi jarene fasilitase apik, hotele cedhak, ora ribet, daftar langsung berangkat lho, Pak. Iya, Ibu. Aku ya dikandhani Komandan Soleh karo keluargane. Deknane melu umroh radio Istana jarene enake ra kaprah, jarene ya Radio Istana malah buka pendaftaran Haji Plus lan iso dana talangan kok, Bu. Ya wis, Pak. Ora usah kesuwen, tak siapne KK, KTP karo surat nikah langsung daftar, Pak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika. Benar, Radio Istana FM Bojonegoro aman, resmi dan amanah. Bagi Anda yang ingin berangkat umroh bulan Januari 2024, segera daftarkan diri Anda ke Radio Istana FM atau bisa hubungi nomor WA 0852 338 31337 dengan fasilitas terbaik, hotel dekat dan biaya standar sesuai ketentuan pemerintah. Sudah termasuk paspor dan perlengkapan. Info lebih jelas hubungi nomor WA 0852 338 31337. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Halo warga Bojonegoro dan Tuban. Coblos nomor 4 dari Partai PKB, Haji Muhammad Ali Sultoni SAG MPD, calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah Ketua Yayasan Raudhatul Hidayah Tuban, Kepala Desa Jegulo Soko Tuban, Bendahara PCNU Tuban, Pembimbing Manasik Haji KBIHU Baitul Atiq Soko. Beliau adalah wirausaha, rekanan PT Pertamina, agen LPG 3 kg, SPBU, Drailing, dan rekanan PT Petrokimia Gresik. Riwayat pendidikan formal S1 SAG IAIN Surabaya, S2 MPD IKIP PGRI Surabaya, S2 MIP Wijaya Kusuma Surabaya. Pendidikan non formal Pondok Pesantren Langitan, Pondok Pesantren Al-Fatah Lamongan, dan Pondok Pesantren Bustanul Arifin Papar Kediri. Visi Khairun Nas Anfa'uhum Linnas, dan misi membuat warga masyarakat bahagia dalam ridho Allah. Jangan lupa coblos nomor 4. Coblos nomor 4 dari Partai PKB, Haji Muhammad Ali Sultoni SAG MPD. Tetap semangat dan salam petarung. Dapatkan barisan bersama PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat, ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Malam yang menegangkan.
Cerita ini dikirimkan oleh Jimatres Jovi, Desa Klumpit, Kecamatan Soko, Tuban. Waktu begadang di rumah teman di saat permainan PlayStation bareng teman-teman. Kami bertujuh, ada yang main PS dan ada yang main gaple. Pas giliranku selesai main PS dan kalah, mau main gaple nggak diajak teman karena sudah cukup yang mainnya. Jadi aku bingung mau kemana dan mau ngapain. Aku ambil kopi hangat terus menuju balkon teras lantai 2 karena rumah temanku 2 tingkat. Jam 1:17 ku duduk di balkon sendirian sambil minum kopi. Malam itu seperti malam biasanya, tidak ada yang aneh. Cuma angin terasa sungguh menderu dan jujur bulu kuduku berdiri. Setelah beberapa saat kemudian, tercium aroma busuk menyengat hidungku. Kurasa terganggu dan ku berdiri melihat ke bawah ke jalan yang sepi. Aku kaget dan terdiam ketika melihat sesosok orang hitam berdiri dan mukanya hancur dan penuh darah. Ku diam dan tetap melihat. Ternyata orang itu melihatku. Dan jujur kakiku gemetar, tetapi tak bisa lari apalagi bicara. Selang beberapa saat orang itu berjalan ke arah rumah sebelah dan menembus dinding. Lalu ku tersadar kalau itu bukan orang melainkan makhluk astral entah dari mana asalnya. Diriku menjadi lemas dan berkeringat. Ku duduk kembali dan ku terdiam dan semakin hening suasana lamunanku setelah menyaksikan kejadian tadi. Aku terkejut ketika ada suara cewek yang menangis merintih. Aku mendengar asal suara dari atas pohon kelapa setinggi lantai 2 rumah temanku. Ternyata cewek berbaju putih duduk di antara pelepah daun kelapa, matanya merah dan sambil mengayunkan kaki. Posisi kami berhadapan sehingga ku melihat sangat jelas rupanya. Dan ku perhatikan terus sampai tak sadar kopiku tersenggol kemudian tumpah di kakiku.
Ketika merasa panasku, tak sengaja membuang cangkir kopi itu ke arah cewek itu yang tepat di depanku, walau posisi jarak hanya 5 meter. Entah kena atau tidak, cewek itu menolehku dan berhenti menangis, lalu tertawa cekikian dan terbang menuju sekolah SMK yang berada di belakang rumah temanku. Keringat dingin dan gemetaran, aku kaget ada yang jitak kepalaku. Ternyata temanku mengajakku main PS lagi karena giliranku yang main. "Kenapa kau Jo kok keringatan dan pucat begitu?" Aku tak menjawab dan langsung bergabung dengan teman-teman yang masih asik main PS. Akhirnya setelah aku tenang, ku ceritakan semua yang terjadi kepada teman-temanku. Andri yang punya rumah bilang, "Emang di sini ada yang begituan, jadi biasa aja lah." Ketika kami hening, tiba-tiba terdengar ayam berkokok. Itulah cerita singkat dariku, Jovi, Jimatres Desa Plumpit, Sokotuban, bersama tim Jimat. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Ziarah ke Makam Sunan di Tuban. Cerita ini aku alami sendiri tadi malam.
waktu berkunjung ke Tuban, Jawa Timur. Ada yang mengatakan Tuban adalah kota para wali. Entah benar atau tidak, di sana memang banyak makam-makam aulia dan syuhada. Waktu itu kami berkunjung ke rumah salah satu rekan, berangkat dari Surabaya jam 7 malam ke arah Tuban. Dalam perjalanan salah satu rekan yang bernama Prayogo sempat mengalami kecelakaan, tapi untungnya tidak parah dan kami pun melanjutkan perjalanan. Ya, hanya lecet-lecet sedikit, itu pun salah satpam salah satu pabrik yang tiba-tiba menghentikan laju kendaraan roda 2 kami. Sehingga Prayogo tidak sempat menghindari. Untung remnya pakem sehingga hanya 1 meter dari kendaraan pabrik itu Prayogo terguling. Harusnya kami sadari bahwa itu adalah pertanda adanya situasi yang tidak mendukung dalam perjalanan kami kali ini. Jam 10 malam kami pun telah memasuki perbatasan Tuban dan langsung menuju ke kawasan Widang. Di sana kami menemui salah satu rekan lama yaitu Kostari. Dan setelah beristirahat kurang lebih 30 menit, kami diajak untuk berziarah ke makam Sunan di Tuban. Alasannya adalah kami memilih berangkat malam adalah kalau siang panas dan banyak kendaraan sehingga rentan terhadap kemacetan. Benar saja, jarak dari desa Widang ke kota Tuban ditempuh selama 30 menit. Dan lokasi pertama kami adalah makam Sunan Bejagung Lor. Di sana kami diantar untuk mandi dulu di kamar mandi di belakang. Dan mandinya memakai kembang biar suci. Setelah itu keluar dari kamar mandi baru aroma mistis mulai terasa dari lokasi itu. Bau wangi khas menyerbak menusuk ke hidung kami. Dan jujur, pada waktu itu aku takut bukan kepala. Karena melihat sesuatu yang melintas dengan cepat, kain putih terbang dari belakang menuju makom. Rasa yang ada adalah apa yang akan kami temui di sana. Gemetaran, takut, dan merinding. Masuk area makam, suara tokek saling saut menyaut. Ditambah dengan suara anjing yang kejauhan terdengar melolong melengking. Rasa takut semakin menjadi-jadi. Kami pun berdoa agar amal ibadah yang dilakukan oleh Sunan Bejagung dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setelah selesai berdoa, kami pun berdiri dan melangkah untuk keluar. Tiba-tiba, ketika itu juga pintu dibuka, ada sesuatu yang membelakangi kami. Perempuan dengan jubah putih, sepertinya dia berdendang dengan bahasa Jawa. Kami dibuat shock banget ketika dia berputar arah dan menghadap ke kami. Saya ketakutan. Jantung saya berdetak keras karena melihat wajahnya putih pucat, sepertinya kulit itu tidak pernah dialiri darah. Rusak, matanya cekung hitam dan menatap tajam ke arah kami. Rambutnya aut-autan panjang sepantat, bajunya putih bersinar. Apakah ini kuntilanak? Dan akhirnya kami berenam perlahan mundur, bingung apa dan kenapa setan harus menghadang kami. Dalam benak kami penuh dan berkecamuk pikiran, kenapa saat kami pulang harus dihadang oleh berbagai macam penampakan-penampakan. Kenapa mereka tidak menghadang saat masuk dan kami masih bisa lari? Namun saat ini perlahan dia maju. Saya tidak memperhatikan dia melangkah atau melayang, karena saya dan teman-teman sudah tidak bisa bersuara dan bergerak. Kami terpaku ketakutan setengah mati, karena hari itu benar-benar seram. Wanita itu menatap saya, bingung dan bingung. Rasa ketakutan yang menjadi menghinggapi saya dan teman-teman. Kemudian untung saja teman kami yang bernama Kustari segera maju dan berkata bahwa kami mohon maaf bila mengganggu, tetapi tidak ada niat dari kami untuk mengusik ketenangan dia. Kami hanya berziarah dan tidak ada tujuan yang lain. Tanpa kami sadari di belakang kami sudah ada pocong berdiri. Tiga pocong, wajahnya rusak penuh belatung, baunya busuk dan kainnya walaupun kotor tetapi masih putih bersinar. Semakin bingung dan takut kami dibuatnya karena kami terkepung oleh 4 makhluk halus. Tiba-tiba kami dikejutkan oleh suara teriakan. Sumingkir! Sumingkir! Opo kang olodo lunga? Opo sing ora becik sumingkir? Sumingkir, sumingkir, sumingkir. Kabeh kang ora becik pada sumingkir saka kene. Sumingkir. Sesosok kakek tua sambil mengibas-kibaskan semacam sorban ke arah kuntilanak itu. Dan kuntilanak tersebut langsung terbang menghilang di atas pohon-pohon. Dan pocong yang ada di belakang saya pun turut menghilang. Ternyata dia adalah juru kunci makom itu. Kami pun mengucapkan terima kasih sambil berlari menuju kendaraan kami untuk segera pulang. Setelah mengantarkan Kustari, kami pun melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Anehnya,
bayangan kuntilanak ternyata masih mengikuti kami sampai perbatasan Gresik. Terlihat di spion sepeda motor kalau dia masih mengikuti kami. Itulah cerita seram dari saya saat ziarah ke makam Sunan di Tuban. Dan cerita ini bersama tim Cimak.